Setelah membahas tentang informasi, berikutnya saya juga akan membahas tentang teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI atau biasa kita sebut dengan IT menggambarkan teknologi apapun yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Dan tujuan daripada teknologi informasi yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Putra di channel Kuliah Teknokrat. Di video kali ini kita akan mempelajari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelum masuk ke video pembelajarannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami teknologi informasi. Yang kedua, nantinya mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tentang komponen komputer. Dan yang ketiga, diharapkan nantinya mahasiswa mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan komputer. Ada banyak hal yang harus kita ketahui dalam pengolahan teknologi informasi. Salah satunya adalah data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta ataupun anggapan. Dengan kata lain, sebuah fakta yang masih mentah atau kumpulan hal yang belum diolah bisa berupa teks, angka, audio, dan video. Contohnya seperti Budi, Rini, Rp2.000, dan waktu 10 menit. Itu merupakan contoh daripada data. Lalu berikutnya, saya akan menjelaskan juga tentang fungsi-fungsi data. Yang pertama, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Fungsi yang kedua, yaitu data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Fungsi yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan fungsi yang keempat, yaitu data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Berdasarkan cara mendapatkannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi ataupun perorangan. Contohnya seperti data hasil survei, data hasil wawancara, dan juga data hasil kuesioner. Dan yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bisa kita dapatkan dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Contohnya seperti data penyakit tertentu dan data mengenai sensus penduduk. Selanjutnya, jenis data yang berikutnya dikategorikan berdasarkan sumber. Ada dua juga, yaitu pertama data eksternal dan data internal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar organisasi maupun tempat di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya, jenis data ini digunakan sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lainnya. Contohnya seperti data kependudukan, data penjualan, ataupun data produk perusahaan lain, data jumlah siswa dari sekolah lain, dan lain sebagainya. Berikutnya, ada data internal. Data internal adalah data yang bisa diperoleh langsung dari suatu organisasi atau tempat berlangsungnya penelitian tersebut. Misalnya, data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Oke. Fungsi data selanjutnya yaitu data berdasarkan sifat. Ada dua juga. Pertama itu data kuantitatif, data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif adalah data yang didapatkan dengan melakukan sebuah survei, sehingga akan memperoleh jawaban yang berupa angka-angka. Data tersebut bersifat lebih objektif. Contohnya seperti Lala berumur 30 tahun, tinggi badan Alwi 168 cm, dan suhu badan Tina
36 derajat Celcius, dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Yang kedua, yaitu data kualitatif. Berbeda dengan data kuantitatif yang berbentuk angka-angka, data kualitatif adalah data yang lebih berupa deskriptif, yaitu sebuah data yang tidak berbentuk angka. Biasanya data tersebut dibuat dengan menggunakan simbol, gambar, ataupun bentuk verbal lain. Contohnya seperti kualitas pelayanan suatu rumah sakit, kuesioner mengenai kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang jenis dan fungsi data, berikutnya saya akan menjelaskan tentang informasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format. Dengan kata lain, informasi adalah data yang telah diolah sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contoh, Budi bekerja selama 10 jam dengan gaji Rp2.000 per jam. Maka, ia berhak menerima upah sebesar Rp20.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri informasi. Ciri-ciri informasi yang pertama yaitu benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. Ciri-ciri yang kedua yaitu baru. Informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Yang ketiga yaitu tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Selanjutnya yang keempat yaitu korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Dan yang terakhir, ciri-ciri informasi yang kelima adalah sebagai penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Adapun tujuan daripada sistem informasi sebagai berikut. Pertama, untuk mengumpulkan data masukan. Yang kedua, untuk penyimpanan. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan luaran informasi. Ya, setelah membahas tentang informasi, berikutnya saya juga akan membahas tentang teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI, atau biasa kita sebut dengan IT, menggambarkan teknologi apapun yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Dan tujuan daripada teknologi informasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan menciptakannya teknologi informasi. Berikutnya, yang masih berkaitan dengan teknologi informasi yaitu komputer. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, memproses input, memberikan informasi, menggunakan program yang tersimpan dalam memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pemrosesan, serta bekerja secara otomatis. Dalam penggunaan komputer, pastinya ada keuntungan dan kelemahannya. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu apa saja keuntungan daripada penggunaan komputer. Keuntungan yang pertama yaitu memiliki harga yang lebih murah. Kedua, perawatan dan perbaikan yang lebih mudah. Tiga, kinerja yang lebih cepat. Keuntungan yang keempat dapat ditingkatkan dan dimodifikasi sesuai selera pengguna. Dan yang kelima adalah penggunaannya yang lebih fleksibel. Berikutnya, selain keuntungan, juga ada kekurangan dalam penggunaan komputer. Apa saja? Yang pertama yaitu proses pemasangan komponen yang membutuhkan skill khusus. Yang kedua, tidak bisa digunakan di banyak tempat. Dan yang ketiga adalah membutuhkan aliran daya listrik yang cukup besar. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen komputer. Ada 3 komponen komputer secara utama, yaitu pertama, software,
kedua hardware, dan yang ketiga adalah brandware. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, NetBeans, Winamp, dan lain sebagainya. Adapun fungsi software, pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Fungsi software yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Dan fungsi yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah-perintah pada software yang lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Komponen komputer yang kedua yaitu hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan pemrosesan. Contohnya seperti RAM, hard disk, mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi hardware. Fungsi hardware yang pertama untuk memberikan output, yang kedua untuk menerima input, yang ketiga untuk menyimpan informasi dan data, dan yang keempat adalah untuk mengolah informasi dan data. Selanjutnya, komponen komputer yang ketiga yaitu brandware. Brandware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Adapun fungsi brandware adalah sebagai administrator, sebagai programmer, dan sebagai operator. Oke, baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian data, genesis data, berikutnya sudah saya menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan sistem informasi serta komponen-komponen komputer. Berikutnya, untuk pemahaman rekan-rekan mahasiswa, saya akan berikan sedikit latihan untuk kalian. Nah, silahkan kalian coba cari atau berikan contoh satu saja bentuk teknologi informasi dan coba jelaskan bagaimana kinerja dalam proses inputnya, proses outputnya, dan pemrosesan itu sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Ya, contohnya tidak boleh kalian ketikkan lagi ya, tidak boleh kalian jawab lagi sebagai tugas. Contohnya Winamp. Ya, kita kan biasa mendengarkan lagu melalui aplikasi. Salah satunya adalah Winamp. Ya, jadi apa yang kita input? Pertama adalah file MP3. Ya, berikutnya diproses dengan menggunakan aplikasi. Ya, salah satunya Winamp tadi. Dan outputnya adalah kita bisa mendengar sound atau kita bisa menikmati musik tersebut. Dan tentunya masih banyak contoh lainnya. Silakan kalian berikan contohnya dan jawab di kolom komentar. Jangan lupa berikan nama dan NPM kalian serta kelas dan lanjutkan dengan jawaban kalian di kolom komentar tersebut. Oke, paham ya dengan latihannya? Oke, mudah-mudahan di video kali ini kalian bisa menyimak dan memperhatikan serta memahami apa yang sudah saya bahas terkait dengan pengantar teknologi informasi di materi pertama ini. Demikian, terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Kuliah Teknokrat dan berikan like pada video ini serta share video ini agar video ini bisa sampai ke teman-teman kalian lainnya dan mudah-mudahan berguna bagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like,
komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate